Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, para imam, para khatib, para kiai, para buya, para ustadz, para tuan-tuan guru, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah Masjid Darul Aman yang mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keamanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang mulia ini. Allah izinkan kita untuk melaksanakan sebuah ibadah istimewa, yakni solat subuh berjamaah. Kenapa solat subuh ini disebut ibadah yang istimewa? Karena pada subuh ini tajtami'ul malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajri. Malaikat malam dan malaikat siang semua mereka berkumpul pada solat subuh ini. Mereka menyaksikan para tamu-tamu Allah yang datang ke rumah Allah, maka mereka pun berseru dan berdoa kepada Allah untuk mereka yang datang ke rumah Allah ini. Allahumma ufir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya, sayangi dia. Jadi sekalipun kita pada subuh hari ini sambil menunggu waktu sholat Isra datang, agak-agak ngantuk sikit, duduk kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan tetap dapat dua doa malaikat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa orang-orang yang dilapangkan hati kita, diringankan langkah kita untuk datang ke rumah Allah subuh ini. Sebab siapa mereka yang betul-betul beriman dan siapa di antara umat Islam itu yang pura-pura beriman, maka syahidu, saksikanlah. Kapan kita menyaksikannya? Di waktu subuh. Siapa yang betul-betul istiqomah datang berjamaah di subuh hari, maka sungguhlah mereka orang-orang yang beriman. Tapi siapa yang tak pernah nampak subuh hari ini, tapi kemana-mana pakai peci putih, kemana-mana pakai baju muslim, kemana-mana seperti kelihatannya orang alim, mereka sesungguhnya disebut dalam sebuah hadis, solat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah solat subuh dan solat isya. Kalaulah mereka tahu apa yang ada di waktu subuh dan isya itu, la atauhuma walau habwan, mereka akan datang ke masjid-masjid, ke tempat-tempat beribadah, musalla, surau dan langgar, walau habwan, sekalipun datangnya merangkak. Subuh ini Bapak Ibu, ada enggak di antara kita jemaah ini yang berangkat dari rumah tadi ke masjid ini berangkat? Ada Bu? Ada Pak? Yang merangkak mobil kita cuma Pak. Tapi kita tetap tegak berdiri. Mudah-mudahan ibadah subuh ini kelak bakal menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa kita hamba-hamba yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal. 17 kali dalam sehari semalam kita diwajibkan Allah untuk meminta kepada Dia. Apa yang kita minta? Bukan banyak harta, bukan tinggi jabatan, bukan banyak anak, bukan pula banyak bini, Pak.
Tapi yang kita minta kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat darinya. Lalu siapa mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah itu? Apakah orang-orang yang banyak harta sudah dijamin mereka ini dapat banyak nikmat dari Allah? Apakah orang-orang yang berjabatan pangkatnya mulia, kehormatannya dimuliakan orang di tengah-tengah masyarakat? Apakah dia sudah dijamin mendapatkan nikmat dari Allah? Atau orang-orang yang senantiasa badannya sehat, merekakah orang-orang yang dijamin mendapatkan nikmat dari Allah? Kalau kita katakan orang yang mendapat nikmat dari Allah, orang yang badannya sehat, tak pernah sakit, maka orang yang paling banyak dapat nikmat Allah itu Fir'aun, Pak. Sebab dalam sejarah, satu-satunya manusia yang tak pernah sakit seumur hidupnya, Fir'aun. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini, insya Allah sekali sebulan pernah kena pilek, Pak ya. Atau di sini ada tak pernah sakit? Ada, Pak. Kalau ada seumur hidup tak pernah sakit, mungkin ada agak-agak gen Fir'aun itu, Pak. Kalau kita katakan orang yang dapat nikmat itu karena hartanya banyak, maka tentulah Qarun yang paling banyak dapat nikmat Allah. Sampai saat ini, Pak Ibu, kita temukan barang antik, barang berharga ketika kita menggali pondasi rumah kita, maka kita sebut harta itu milik siapa, Pak? Harta Qarun. Menunjukkan Qarun itu orangnya yang banyak tapi apakah dia orang yang mendapatkan nikmat Allah? Tidak. Kalau kita katakan jabatan, amanah itu merupakan tanda orang yang mendapatkan nikmat Allah, maka sungguh orang yang paling banyak dapat nikmat Allah itu Namrud. Namrud bukan 3 periode, Pak. Bukan 4 periode. 400 tahun berkuasa, diberikan Allah kekuasaan yang begitu lama, luas, besar, tapi dia pun tidak mendapatkan nikmat Allah. Bahkan sampai saat ini tak ada manusia selagi sehat akal pikirannya yang mau menamakan anak keturunannya Namrud. Pernah enggak Bapak jumpai ada orang hari ini namanya Namrud? Pernah, Bu? Atau ibu bercita-cita enggak punya anak namanya Namrud supaya bisa 4 periode besok? Ada, Bu? Tak mau kita. Padahal berkuasa 400 tahun. Fir'aun hebat dengan bala tentaranya. Qarun kaya raya. Tapi sampai saat ini tak ada orang yang menamakan anak keturunannya dengan nama mereka. Apa sebab? Karena mereka bukanlah orang yang mendapatkan nikmat Allah. Jadi harta tak jaminan orang itu mendapat nikmat Allah, jabatan tak jaminan orang itu mendapatkan nikmat Allah, begitu juga badan yang sehat bukan jaminan mereka itu orang yang diberi nikmat Allah. Lalu siapa mereka yang betul-betul mendapatkan nikmat Allah? Yang kita minta 17 kali dalam sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tak sah ibadah fardu kita, Pak, kalau kita tidak membaca dan meminta doa ini kepada Allah. Ya Allah, tunjuki kami jalanmu yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Maka orang-orang yang engkau beri nikmat itu siapa? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69. Kata Allah, yang mendapatkan nikmat dari Allah itu ada 4 golongannya. 4, Pak. Kalau hari ini tak apa-apa kita membuat simbol 4 nih, Pak. Tapi kalau dah 2004, 2024 besok tak boleh sembarang simbol. Apalagi kalau ada paslon nomor 4, Pak ya. Nah, kalau sekarang tak apa-apa, masih lama lagi. Ada 4 manusia yang disebut Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Kalau kita dalam hidup ini juga ingin dapat nikmat Allah, contohlah, ikutilah jejak-jejak mereka yang telah dijamin Allah mendapatkan nikmat darinya. Siapa mereka? Yang pertama, minan nabiyyin, para
para nabi. Ada nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu berat. Harta kekayaannya habis. Seluruh anak-anaknya mati. Lalu ditimpakan pula penyakit. Bukan hanya penyakit yang datang, ia pun terusir dari tanah kelahirannya. Diusir dari tempat dia tinggal. Setelah diusir, istri pun pergi meninggalkan dia. Kira-kira ada enggak jemaah Darul Aman yang begini siksa hidupnya, Pak? Ada, Pak? Sudah harta hangus terbakar, anak mati semua, kita kena penyakit, diusir dari komplek perumahan ini, lalu bini pun meninggalkan awak. Ada enggak, Pak? Tak ada. Tapi ketika ujian itu didapatkan oleh Nabiullah, apakah terlintas berburuk sangka dia kepada Allah? Bahkan untuk meminta agar diberi kesembuhan saja pun dia merasa malu. Begitulah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, Pak. Bagaimanapun beratnya ujian, bagaimanapun dahsyatnya kehidupan kegetiran yang mereka rasakan, tetap nikmat yang ia rasakan yang telah diberikan Allah membuatnya bahagia dan tak pernah berkeluh kesah dari apa yang ia rasakan. Karena dia tahu dunia ini adalah tempat diuji. Akhiratlah tempat kita memetik hasilnya. Ada juga orang, para nabi ini, Pak, diuji Allah dengan kenikmatan yang tiada bandingnya. Sampai hari ini tak ada manusia yang diberi nikmat oleh Allah seperti Nabi ini, Pak. Yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya jabatan raja. Punya ilmu yang luar biasa. Mengerti bahasa seluruh binatang. Ada enggak Bapak di sini? Bergelar profesor doktor ngerti bahasa kucing. Ada, Pak? Ada, Pak? Atau ibu-ibu ngerti bahasa kucing? Terkadang bahasa suami sendiri pun kadang tak ngerti dah. Asal nampak suami itu agak-agak senyumnya dah mulai berubah, semangatnya dah kurang, kita pun tak ngerti apa maksud dari suami ini. Kalau ibu ngerti, seharusnya ibu mesti banyak ikhlas terhadap suami yang semacam ini. Tanyakanlah, Pak, kenapa Bapak terlihat agak-agak kurang bergairah, kurang semangat beberapa belakangan ini? Rupanya ada keinginan yang tak sampai, kan? Kalau ada keinginan Bapak ini tak sampai, Bu, sampaikanlah. Sebelum datang dan sampai di hadapannya malaikat Izra, ikhlas-ikhlaskanlah, Bu. Tanya nanti ya, Bu, ya. Kalau ada Bapak ini wajahnya agak-agak gelap dari biasanya, habis sholat subuh ini tanya. Punya ilmu yang luar biasa, mengerti bahasa binatang, kekuasaannya hebat. Bahkan yang tunduk kepada Nabi Sulaiman ini, Bapak Ibu, bukan hanya manusia, bukan hanya pasukannya, seluruh binatang dan makhluk yang bernama jin pun tunduk kepada kekuasaan Nabi Sulaiman. Ada enggak orang yang hari ini bisa kucing, bisa kambing, bisa kerbau patuh ke dia, Pak? Seluruh jin tunduk dalam kekuasaannya. Tak ada. Tapi ketika itu didapat oleh Nabiullah Sulaiman, apakah Nabiullah Sulaiman sombong? Dengan ilmu yang begitu hebat yang dia miliki, apakah dia menganggap remeh orang? Dengan harta yang begitu banyak dia punya, apakah dia menganggap dirinya mesti dihormati? Dengan kekuasaannya yang begitu tinggi, apakah Nabi Sulaiman mengatakan, saya raja? Tidak. Bahkan Nabi Sulaiman pun berkata, haza min fadli rabbi liyabluwani askuru am akfur. Semua itu adalah karunia Allah, yang hari ini Allah menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Sekalipun ilmu banyak, jabatan mulia, harta banyak, tak membuatnya lupa siapa diri dia. Dia hanyalah seorang hamba yang dititipkan Allah beberapa kelebihan. Hari ini kadang-kadang kita diberi sedikit ilmu sombong, diberi sedikit harta diberi sedikit kesehatan diberi agak berlebih bini sedikit Tengoklah aku, 4 bini kau ganteng gagah baru 1, sombong pula.
Padahal orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang dilaknat Allah, Pak. Cobalah tengok orang-orang yang sombong itu. Tapi jemaah Darul Aman ini tak ada orang-orang sombong. Tengoklah wajahnya, wajah-wajah penghuni surga aja nampaknya ini. Mana ada penghuni surga sombong? Bukan wajah-wajah orang-orang soleh aja insyaallah ini. Mudah-mudahan subuh hari ini kita berkumpul di Darul Aman. Di akhirat besok kita dikumpulkan Allah di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal. Jadi yang pertama yang dapat nikmat Allah itu orang dari kalangan para tentu kita jadi nabi tak akan bisa, Pak. Jangan gara-gara ini nanti selepas ini saya bilang pula sama bini ya, Pak. Bu, tadi dengar enggak yang dapat nikmat itu para nabi? Maka mulai subuh hari ini saya ingin jadi nabi. Jangan, Pak. Kita hanya meniru, menitik jejak beliau, jejak para kita contoh bagaimana beliau dalam menjalani kehidupan. Itulah yang kita tiru, bukan mengikrarkan diri menjadi Yang kedua yang dapat nikmat Allah itu minas sidikin, orang-orang yang jujur. Hari ini bangsa kita tak kekurangan orang hebat, Pak. Hari ini yang mengatur negeri ini bukan orang-orang bodoh, orang-orang cerdas. Cuma di antara mereka susah juga agaknya mencari orang-orang yang jujur. Orang jujur itu yang susah sekarang, Pak. Bukan mencari orang hebat. Karena pendidikan kita pun lebih mengisi otak, tapi tidak membentuk watak. Terkadang kita orang tua pun begitu, Pak. Kita lebih mementingkan otak anak kita ketimbang watak anak kita. Sehingga tidak jarang demi nilai yang tinggi kita halalkan berbagai macam cara. Secara tidak langsung kita menjadikan anak kita terlihat cerdas, tapi sebetulnya kita mengajarkan kepada anak kita tidak Padahal kata Allah, kalau kita ingin dapat nikmat, sifat orang yang dapat nikmat itu jujur. Jadi pejabat, kalau kau ingin jadi pejabat yang diberi nikmat Allah, jujur. Jujur itu berat, Pak. Apalagi di tengah-tengah para penipu, para pendusta berada di sekitar kita. Maka jujur itu seperti kita memegang bara api. Ketika kita istiqomah dalam jujur, maka badan kita pun ikut terbakar. Tapi begitu kita lepas, maka kejujuran itu punah. Begitu dalam kehidupan ini ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak Jadi pengusaha, jadi pedagang untuk mendapat untung. Jangan sampai kita menghilangkan sifat jujur. Jadi pedagang jangan curang dalam timbangan. Jangan menipu dalam berdagang. Sekalipun hasilnya mungkin sedikit, untungnya tak besar, tapi kita mendapat nikmat dari Allah, maka insya Allah harta yang kita dapat barokah. Kalau harta yang kita dapat barokah, dia cukup bahkan berlebih. Kalau tak dapat barokah, sekalipun banyak, kita tak pernah merasa cukup, bahkan selalu merasa kurang. Fil halali barokah wa fil harami zillah wan nadamah. Dalam rizki yang halal itu banyak keberkahan, dan di dalam rizki yang haram itu banyak kehinaan dan penyesalan. Barangkali orang-orang hebat di lingkungan Masjid Darul Aman ini dahulu orang tuanya tak semuanya orang kaya, Pak. Berapa banyak orang tua kita saksikan dahulu miskin melarat, anak-anaknya banyak, tapi ternyata istiqomah untuk berada dalam jalan yang dihalalkan Allah. Dia cari nafkah yang halal. Dia cari pekerjaan yang halal. Dia sekolahkan anaknya dengan duit halal. Sekalipun sekolah kuliah hanya di tempat yang biasa-biasa, tapi hari berganti putaran tahun pun silih berganti, anak tadi jadi orang hebat. Apa sebab? Karena fil halali barokah, dalam rizki yang halal itu terdapat Jadi jangan sampai kita untuk dapat untung, untuk dapat duit banyak, kita tidak jujur. Apapun profesi, jujurlah. Sebab ketika kita jujur, maka insya Allah beragam kebaikan akan kita peroleh, dan insya Allah anak keturunan yang baik pun akan kita dapati. Tapi kalau kita tak jujur, maka siap-siaplah akan mendapat kehinaan dan penyesalan.
Yang kedua, kalau ingin dapat nikmat Allah, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 69 ini, maka mestilah kita menjadi jujur apapun profesi kita. Bapak agaknya jujurlah ke bini, ibu jujurlah ke laki. Kalau hari ini belum dibeli baju rayo, ibu maunya 6 pasang, 6 setel. Ditanya bapak, jujurlah. Bu, ibu berapa setel maunya baju lebaran tahun ini? Ibu jujur. Tidak perlu banyak-banyak, Pak. Dalam seminggu itu kan 7 hari. 7 setel lah tuh, Pak. Iya, Pak. Setuju? Setuju, Bu? Setuju, Bu? Setuju deh, Pak. Dengar tuh, Pak. Habis ini siap-siaplah ke Robinson. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang mendapat nikmat Allah itu adalah minas suhada, orang-orang yang mati syahid. Kenapa mereka mati syahid? Bukan karena mencari jabatan, bukan karena ingin dipandang mulia di sisi manusia, tapi mereka mengorbankan jiwa dan raganya semata-mata lillahi ta'ala. Hari ini berapa banyak orang yang berlagak baik, berbuat yang terbaik, tapi bukan untuk Allah, tapi justru untuk ada kepentingan duniawinya. Maka orang-orang yang syahid, mereka berjuang, mereka berjihad, mereka melakukan amal kebajikan bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Ibu kalau baik ke laki karena duit laki, maka ibu akan jadi istri baik ketika laki berduit. Ketika duitnya hilang, ibu tak akan baik ke laki. Bapak kalau baik ke bini selama istri cantik, ketika nanti kecantikan pudar, bapak cari bini lain. Maka kalau orang-orang syahid itu mereka berjuang, mereka berbuat baik, mereka menempuh jalan-jalan yang diperintahkan Allah semata-mata lillahi ta'ala. InsyaAllah perjalanan kita subuh hari ini meninggalkan rumah kita, membuka kelopak mata kita di saat mata ini begitu nyenyak tertidur, adalah semata-mata lillahi ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan kita pun terhitung suhada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Terakhir, orang-orang yang mendapat nikmat itu adalah orang-orang yang soleh, minas solihin. Orang-orang yang soleh itu siapa? Kita sering kalau ada saudara kita dapat anak, kita doakan semoga anaknya jadi orang yang soleh. Lalu ketika ada saudara kita ingin menikah, kita doakan pula mudah-mudahan dapat istri yang solehah ya, dapat suami yang soleh ya. Lalu soleh itu apa? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, soleh di sini maksudnya dua maknanya, Pak. Yang pertama disebut, yang dikatakan soleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Berarti orang itu soleh secara bahasa. Yang kedua, mereka orang-orang yang suci dan beriman kepada Allah. Itu menurut KBBI. Sedangkan menurut mayoritas ulama pun berbeda pendapat. Ada yang menyebut orang yang soleh itu orang yang kebaikannya lebih dominan ketimbang jahat. Bukan berarti orang tak ada keburukannya, Pak. Karena setiap kita itu pasti makanul khata' wan nisyan, ada salah, ada lupa. Maka kalau disebut orang soleh itu orang yang selalu baik, tak pernah ada keburukan, mustahil. Karena kita pasti ada, Bu. Tapi ketika kebaikannya lebih dominan ketimbang keburukannya, maka kata ulama mereka pun disebut orang yang soleh. Orang yang soleha. Ada yang menyebut orang soleh itu adalah orang yang baik lahir dan batinnya. Ada yang menyebut orang yang soleh itu adalah orang yang kebaikannya lebih banyak tampak secara zahir dan juga baik secara batin, dan mereka mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka sesuai kehendak Allah. Diberikan harta, dermawan. Diberikan jabatan, maka dengan jabatan berbuat baik kepada orang. Diberikan Allah ilmu, dengan ilmu berbuat baik ke orang. Berarti semua kita ini Bapak Ibu punya kesempatan, punya cara untuk menjadi orang soleh dengan segala kelebihan yang Allah berikan. Orang kaya berbuat baik menjadi orang soleh dengan
harta. Orang berilmu menjadi orang soleh dengan ilmu. Orang tua, orang bijak menjadi soleh dengan apa? Dengan ide-idenya, dengan nasihat-nasihatnya. Orang anak-anak muda yang kuat perkasa menjadi soleh dengan tenaganya. Masing-masing kita punya cara yang berbeda untuk menjadi soleh. Begitu juga ibu-ibu punya cara yang berbeda ketika ingin jadi soleh. Punya suami, berbuat baik kepada suami, taat kepada suami. Selama suami tidak melanggar perintah Allah dan Rasul, insya Allah ibu jadi istri soleha. Ketika sebagai seorang anak taat dan patuh pada perintah orang tua, maka itu pun anak yang soleha. Mudah-mudahan kita bisa masuk dari beberapa kelompok ini. Tak bisa kita masuk kelompok para nabi, maka kita masuk kelompok orang-orang yang jujur. Tak bisa pula kita masuk kelompok orang-orang yang jujur, masuk kita kelompok para syuhada. Tak bisa masuk kelompok para syuhada, minimal masuk kita kelompok orang-orang soleh. Lalu berkatalah seorang ibu-ibu, Alhamdulillah Ustaz, saya sudah masuk kelompok yang keempat. Kelompok mana ibu? Kelompok orang-orang yang solihin. Iya bu, ya, karena suami saya namanya Pak Solihin, Pak. Kalau ada yang semacam ini, berarti double solihin dia dapat, Pak. Dapat suami bernama Solihin, mudah-mudahan suaminya betul-betul orang yang soleh. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan selepas ini kita tidak langsung keluar masjid sebelum kita melaksanakan sholat sunnah Isra. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, tidak bercakap-cakap yang sia-sia, lalu setelah terbit matahari, lalu dia melaksanakan sholat sunnah Isra 2 rakaat, kata Nabi, falahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala ka ajri hajjatin wa umroh, tamah. Dia dapat pahala seperti haji dan umroh, sempurna. Barangkali ada di antara kita tak pernah haji, tak pernah umroh, karena diberikan Allah rizki yang tak cukup untuk bertamu ke Mekah, ke Madinah, tapi Allah berikan kita kesehatan, maka pakai, jangan sampai kesempatan yang mulia ini kita sia-siakan. Jangan pulang sebelum 2 rakaat sholat Isra kita tunaikan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah dan kita pun termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.